Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Endang Solihatul Maratin atau Endang Dwi Astuti. Oke, videoku kali ini aku akan bahas tentang penyakit psikis. Pastinya kita semua tidak asing dengan yang namanya penyakit psikis. Penyakit psikis terjadi karena perasaan-perasaan yang muncul dari dirinya sendiri, pikiran-pikiran yang muncul dari dirinya sendiri, halusinasi yang muncul dari dirinya sendiri, bisa berupa depresi, cemas, stres, panic attacks, sulit mengendalikan pikiran, dan juga gangguan neurologis di otak. Penyakit psikis tersebut bisa menyerang ke semua orang. Dia terjadi karena penyebabnya seseorang tersebut, contoh, sering overthinking, sering memendam sesuatu hal. Misal kalau ada apa-apa tidak mau cerita, terus pendiam, orangnya pendiam, minder, tidak percaya diri, rendah diri juga. Penyakit psikis tersebut juga ada sebab, misal trauma berat, bullying, terus dan juga bisa terjadi karena lingkungan toksik. Penyakit psikis tidak boleh diabaikan. No. Ternyata dia itu sangat berbahaya banget. Kalau diabaikan bisa menyerang sakit fisik, seperti yang aku alami. Aku mengalami penyakit psikis, yaitu stres berlebihan, kecemasan berlebihan, serangan panik, sulit mengendalikan pikiran, sulit berpikir jernih, sakit THT, sakit lambung, sakit saraf, sakit perut. Bahkan aku juga kadang sulit ngomong gitu ya, kayak kaku semua itu loh di area lidah karena penyakit psikisku yang telat ditangani. Aku pikir penyakit psikis itu tidak berbahaya, ternyata dia diam-diam menyerang fisikku. Aku pun sudah banyak dokter yang aku kunjungi, dokter THT, dokter dalam, dokter puskesmas, bahkan Bu Bidan, ada dokter etis, Sekar Dewi, dokter THT Madiun, dokter Serafika, dokter THT RS Darmayu Ponorogo, dokter Amaranto, dokter dalam RS Darmayu Ponorogo, dokter Andi, dokter puskesmas Sumoroto, dokter Marisa, dokter THT RSUD Dr. Mardi Solo, dokter Via, yaitu dokter poli jiwa RSUD Dr. Mardi Solo. Semua dokter itu mendiagnosa sama semua, yaitu penyebab sakit fisikku semua, yaitu penyebabnya dari sakit psikis yang sudah menyerang ke penyakit fisik. Mereka semua menyarankan aku harus pergi ke poli psikiater atau poli kesehatan jiwa.
bukan kok aku disuruh ke sana itu karena aku gila, karena aku apa, karena aku gimana, enggak. Karena aku sudah di tahap yang berat, yaitu penyakit psikisku itu sudah menyerang fisikku. Kalau penyakit psikis itu enggak sembuh, maka penyakit fisikku juga sulit sembuh. Kan ada istilah jiwa yang kuat terdapat pada badan yang sehat. Semua dokter itu menyarankan aku ke psikiater karena aku butuh bantuan profesional, butuh meluapkan semua apa yang aku rasakan, butuh hipnoterapi. Kalau perlu juga suatu saat perlu obat-obatan dari psikiater atau kesehatan jiwa. Tujuannya untuk memperbaiki pikiranku agar bisa tidak cemas atau anxiety, tidak stres, tidak panik atau panic attacks, tidak OVT, overthinking atau sering berpikir buruk, dan agar bisa mengembalikan mood dengan baik. Semoga suatu saat, jika ini jalan terbaikku untuk pergi ke psikiater atau kesehatan jiwa, sakit fisik dan psikisku perlahan-lahan mulai mereda, dan agar aku bisa menjalani aktivitas setiap hari tanpa ada gangguan atau sensasi apapun. Sebenarnya penyakit psikis tersebut kuncinya cuma satu, yaitu kesembuhan pada dirinya sendiri. Yaitu gimana ya, dia harus bisa mengendalikan semua, dibikin santai, tidak terlalu dipikirkan, menjauhi lingkungan-lingkungan yang bikin mentalnya down. Aku kemarin pergi ke kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, dan aku melakukan semua apa yang aku rasakan. Rasanya plong gitu. Dokter juga memberikan solusi, saran untuk semua sakit psikisku tersebut. Tapi untuk semuanya kembali pada diri kita sendiri, karena walaupun kita sudah dibantu obat-obatan psikiater, tapi kita masih begitu terus, maka penyakit psikis tersebut ya sulit sembuh. Jadi intinya kunci utama penyakit psikis tersebut kesembuhannya pada diri kita sendiri, yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kalau perlu obat juga nggak apa-apa, obat itu membantu menyembuhkan secara perlahan-lahan, tapi semuanya harus diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.